Litbit Light, obrolan virtual yang ringan dan bergizi. Mari saling sapa, berbagi cerita, bertukar gagasan, dan mendiskusikan isu-isu terbaru dan industri kreatif lainnya. Halo, selamat sore, selamat datang di agenda Bincang-Bincang Sedang Baca Apa, sebuah program rutin yang kami selenggarakan di Yayasan 17.000 Pulau Imaji untuk menambah pengetahuan kita tentang buku dan tentu saja untuk menambah minat kita terhadap aktivitas membaca. Di sebelah saya udah ada Theo, nanti akan saya perkenalkan. Sebelah sini ternyata. Ya. Jadi setiap bulan kami di Yayasan merekomendasikan buku-buku, apakah itu puisi, fiksi, non-fiksi, atau apapun lah buku-buku bagus yang beda-beda tema setiap bulannya. Ada kalanya yang memilih buku-buku itu kami di Yayasan, atau lebih sering kami minta para penulis atau para pekerja kreatif lain untuk menyumbangkan rekomendasi bukunya. Kami pernah ajak Ziggy, Zen Hai maksud saya, pernah Mario F. Lawi untuk memberi kita list atau sinopsis bacaan-bacaan bermutu terkait dengan tema-tema tertentu. Nah, biasanya si buku yang sudah direkomendasikan oleh satu penulis tertentu itu kami tayangkan di website, kemudian kami jadikan semacam art video gitu, dan kemudian kami diskusikan seperti yang akan berlangsung saat sekarang ini. Nah, kali ini untuk ikut merayakan Hari Ibu Internasional yang ditetapkan UNESCO pada akhir Februari lalu, kami minta Theoresia Rumte untuk memberi kita rekomendasi buku yang dengan satu dan lain cara atau yang kira-kira punya keterkaitan dengan berbagai soal, dinamika, dan isu tentang bahasa ibu. Tapi ya tentu saja bentuk hubungan antara buku-buku tersebut dengan topik bahasa ibu bisa sangat beragam, bisa dari berbagai macam perspektif, tapi setidaknya 5 buku yang direkomendasikan Theo ini yang akan nanti kita diskusikan itu bisa menambah pengetahuan kita tentang bahasa tentu saja. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan Theoresia Rumte, bekerja dengan kata-kata untuk kehidupan. Ini sepertinya kutipan yang sering dibawa Theo kemana-mana. Ia mendedikasikan usianya untuk menulis, mengajar seni berbicara di depan umum, serta menjadi kreator konten untuk beberapa jenama. 2016 bersama Wesley Yohanes, ia menerbitkan buku puisi Tempat Paling Liar di Muka Bumi. Kemudian pada tahun 2018 menyusul buku kedua mereka, Cara-cara Tidak Kreatif untuk Mencintai. Setahun kemudian pada 2019 buku puisi perdananya Selamat Datang Bulan terbit. Kemudian juga oleh Gramedia Pustaka Utama. Kolaborasi lirik perdananya bersama Monita Tahalea, lahir di lagu Tapak Hening, yang dirilis bersama album Dari Balik Jendela, Monita Tahalea, yang dirilis 13 Maret 2020 lalu. Sejak wabah COVID-19 melanda dan semua warga mesti tinggal di rumah saja, Theo bersama Wesley Yohanes melahirkan buku puisi kedua mereka yang berkolaborasi, berjudul Percakapan Paling Panjang Perihal Pulang Pergi. Ini saya lihat baru terbit dalam Maret ini ya, Theo. Nah, itu dia perkenalan ringkas dengan Theo. Theo mungkin bisa menyapa khalayak dulu yang menyaksikan siaran ini di YouTube. Silakan, Theo. Selamat sore teman-teman, selamat sore teman-teman pembaca. Semoga teman-teman berada dalam keadaan sehat, bahagia, dan cukup.
Iya. Oke. Nah, Theo sudah mengirimkan kepada kami di yayasan 5 buku rekomendasi pilihannya. Belum tayang, akan kami tayangkan segera di website maupun di YouTube. Nah, untuk mengawali itu, Theo mungkin bisa menceritakan kepada kita bersama buku-buku apa saja yang Theo rekomendasikan untuk memperingati Hari Ibu ini. Hari Bahasa Ibu, sorry. Silakan Theo. Terima kasih untuk Farid dan teman-teman dari Yayasan Pulau Imaji yang sudah mengundang saya untuk hadir di sini. Senang sekali karena ketika dapat pesan, saya tahu kalau Hari Bahasa Ibu itu ada di akhir Februari kemarin, dan kemudian buku-buku yang direkomendasikan adalah buku-buku berbahasa ibu. Tapi kemudian setelah saya pikir-pikir, seingat saya, mungkin beberapa buku yang saya baca dan memang masih lekat sekali di kepala adalah beberapa buku yang saya tulis, karena bukan hanya menyuguhkan potongan-potongan bahasa ibu, tapi juga ada satu budaya yang kuat dari masing-masing penulis yang coba mereka kemukakan lewat cara mereka untuk menuliskannya, begitu ya. Dan saya akan mulai dari yang pertama. Yang pertama ini adalah buku yang saya baca kira-kira di tahun 2011. Tapi ketika ditanya mengenai buku apa yang paling dekat dengan bahasa ibu, saya pikir ia masuk dan ia cocok sekali untuk kita bicarakan saat ini, yaitu adalah buku Raumanen yang ditulis oleh Marianne Katopo. Dan Marianne Katopo ini seorang penulis perempuan. Ia menulis Raumanen, novelnya pada tahun 1977, dan ketika saya cek juga ternyata ia pernah menang DKJ ya, tahun 1975. Kenapa Raumanen mengingatkan saya terhadap bahasa ibu? Di dalam buku ini ketika saya baca, mengisahkan tentang dua orang tokoh, dua orang karakter yang sama sekali berbeda. Ada Monang dan juga ada Manen. Monang berlatar belakang berasal dari keluarga Batak yang sangat kukuh, sementara Raumanen yang biasanya dipanggil dengan Manen, ia berasal dari keluarga Manado yang juga sangat kukuh, dan dua kubu ini kemudian saling menjalin percintaan, tapi kemudian kita akan ketemu dengan konflik di tengah jalan. Tapi bagaimana seorang Marianne Katopo menyuguhkan keadaan kedua karakter ini, Farid, dengan bahasa mereka sehari-hari. Monang ada beberapa celetukan-celetukan berbahasa Batak yang nanti kita akan temukan di sana. Kemudian Manen juga beberapa celetukan atau percakapan atau dialog yang terjadi dengan bahasa Manado atau logat Manado yang digunakan. Itu membuat kedua tokoh dan dinamika antara Monang dan Manen ini menjadi satu yang saya pikir cukup kuat. Yang menarik lagi, Marianne Katopo, Ibu Marianne sudah mencoba untuk karena beliau bisa dibilang seorang teologis feminis pertama ya, perempuan di Indonesia. Bagaimana ia menyuguhkan karakter perempuan di dalam buku ini sebagai kira-kira sebagai seorang perempuan yang cukup progresif dengan pilihan-pilihannya. Dan kalau dibayangkan novel Raumanen ini ditulis pada tahun 1970-an, saya pikir progresif itu kemudian jadi satu karakter yang cukup kuat dari bagaimana Ibu Marianne mengembangkan tokohnya gitu loh, Farid. Dan ketika membaca buku ini, ceritanya tidak happy ending. Itu salah satu juga yang menarik, karena ketika kita baca novel-novel percintaan, semua apalagi yang sekarang ya, semua ingin menyampaikan sebuah cerita yang happy ending. Tapi yang menarik, Ibu Marianne tidak menampilkan itu di dalam buku Raumanen ini. Dan ketika saya baca novel Raumanen 2011 saya baca, tapi hingga sekarang saya masih bisa membayangkan betapa
pesan kuat dari dialog, dari tempat, kemudian dari perpindahan mereka pakai latar Jakarta, kemudian Bandung, Puncak, menjadi satu yang cukup kuat karena saya lumayan tinggal di Bandung lama gitu, Farid. Itu kira-kira yang pertama. Kita langsung lanjut ke selanjutnya. Ya, boleh. Kita lanjut ke buku rekomendasi kedua yang Theo rekomendasikan. Ya, buku yang kedua adalah Merahnya Merah Iwan Simatupang. Ini saya baca baru di tahun kemarin, karena baru diterbitkan juga oleh penerbit Indonesia Tera, dan mereka menerbitkan ulang buku ini, dan Merahnya Merah Iwan Simatupang ini diterbitkan pertama kalinya juga di tahun 1969. Saya pikir kalau kita bicara mengenai Iwan Simatupang, sebagai seorang penulis besar, Farid dan teman-teman semua ya, kita tahu bahwa Iwan Simatupang punya cara menulis yang cukup unik dan cara mengembangkan tokoh yang cukup unik dan cukup berbahaya. Dan ia salah satu penulis yang saya kagumi karena ia bisa menuliskan atau merangkumkan kalimat-kalimatnya dengan begitu lugas, tapi kemudian tidak kehilangan imajinasi bagaimana ia memasukkan pembaca ke dalam kalimat-kalimatnya yang lugas itu tadi. Ada kalimat pembuka dari novel Merahnya Merah Iwan Simatupang ini saya pikir salah satu yang cukup kuat. Biasanya kalau kita lihat orang-orang mau belajar menulis, senang sekali direkomendasikan untuk menulis ulang sebuah kalimat pembuka yang bagus, dan saya pikir novel Merahnya Merah Iwan Simatupang punya kalimat pembuka yang sangat bagus ditulis. Saya bacakan sekilas ya. Sebelum revolusi, dia calon rahib. Selama revolusi, dia komandan kompi. Di akhir revolusi, dia algojo, pemancung kepala, pengkhianat-pengkhianat tertangkap. Sesudah revolusi, dia masuk rumah sakit jiwa. Dan Iwan Simatupang di buku Merahnya Merah tidak mengeluarkan siapakah nama tokoh kita ini, tapi karakter utamanya di situ adalah seorang tokoh kita yang kemudian bisa membawa saya, jangan-jangan tokoh kita itu adalah saya. Membaca novel Merahnya Merah Iwan Simatupang, entah kenapa saya teringat dengan novel Olenka Budi Dharma, atau ada rasanya Rafilus Budi Dharma di dalamnya. Saya nggak tahu, tapi ketika membaca Merahnya Merah Iwan Simatupang ada sedikit rasa itu ketika saya juga menyelami tokoh-tokohnya Budi Dharma. Tapi yang membuat buku ini menarik, tokohnya tidak banyak, tapi dialognya bisa sangat kaya, dan masing-masing karakter di dalam buku ini punya keunikannya sendiri. Iwan Simatupang tentu saja kalau teman-teman membacanya, atau mungkin sudah ada teman-teman yang membacanya juga, ia punya cara penyampaian kalimat yang itu tadi, bukan hanya lugas, tapi di dalam kalimat-kalimat yang sangat padat itu entah kenapa kita bisa memasukkan diri kita sebagai karakter. Itu yang pertama yang saya catat. Kemudian yang kedua, bagaimana tokoh kita ini secara psikis ada tempat untuk manusia, ada tempat untuk manusia membuat kesalahan, ada tempat untuk manusia bahwa sesempurna apa ia tetap seorang manusia, di mana di dalam tokoh kita ini kita menemukan banyak sekali kelemahan-kelemahan. Dan di situ saya pikir bagaimana caranya Iwan Simatupang mendekatkan pembacanya dengan novelnya, bagaimana pembaca bisa menempatkan dirinya sebagai manusia. Kita tidak melihat sesuatu yang terlalu tinggi atau ideal, tapi kita justru melihat sesuatu yang sangat hari-hari dan sangat dekat dengan kita. Itu Farid. Yang kedua, Merahnya Merah Iwan Simatupang. Kemudian buku yang ketiga, teman-teman, dari Farid adalah Hujan Menulis Ayam. Saya suka sekali cerita pendek. Selain membaca puisi dan selain membaca novel, sebenarnya kesukaan saya yang paling utama adalah membaca cerita pendek. Kenapa? Cerita pendek itu
apalagi ketemu dengan penulis yang jagoan untuk mengemas sebuah cerita pendek ya. Dan saya pikir Sutarji Kalsumbari mesti dihitung dalam hal ini karena ia punya cara yang tepat, cara yang unik untuk menuliskan sebuah cerita pendek. Di dalam buku Hujan Menulis Ayam ini, teman-teman, ada beberapa cerita pendek yang disampirkan oleh Sutarji Kalsumbari, dan uniknya judulnya itu adalah dari masing-masing cerita yang ada di dalam. Jadi ada judul cerita hujan, ada judul cerita menulis, dan ada judul cerita ayam. Yang saya suka di sini adalah cerita pendek yang berjudul salah satu dari beberapa. Salah satunya adalah Hujan. Yang saya perhatikan agak sulit ketika kita mengenal Pak Sutarji sebagai seorang penulis puisi juga, tapi kemudian ia menulis cerita pendek. Yang saya perhatikan ketika kita mengawali, misalnya kita menuliskan puisi, agak susah untuk menuliskan cerita pendek karena bagaimana elemen-elemen puitik itu tidak terlepas dari diri kita. Saya tidak mengatakan bahwa ketika kita menulis cerita pendek tidak ada elemen puitik di dalam tulisan-tulisan kita. Tapi yang saya temukan, ini beberapa amatan saya aja, kadang-kadang kita punya, kadang-kadang penulis puisi yang kemudian menulis cerita pendek, ia terlalu berlebihan mengeksplorasi elemen puitik tadi, sehingga kehilangan sesuatu yang sifatnya hari-hari dan nyata. Dan saya tidak menemukan itu di dalam buku cerita pendek Sutarji Kalsumbari. Walaupun beliau adalah seorang penulis puisi, tetapi ketika beliau menulis cerita pendek, beliau mampu untuk menyuguhkan ada elemen puitiknya. Jadi ketika kita baca cerita pendeknya sangat imajinatif, tapi di sisi lain ia adalah sebuah cerita di mana cerita itu begitu dekat dengan kita. Salah satunya adalah cerita Hujan. Cerita Hujan ada di cerita pertama di dalam buku ini, menceritakan tentang hubungan ibu dan anak perempuan. Mereka tinggal berdua aja di dalam satu rumah, tapi anak perempuan ini entah mengapa yang saya tangkap ia adalah anak perempuan yang bisa dikatakan dalam tanda kutip punya sedikit keterbelakangan mental. Itu kalau yang saya lihat ya, mungkin interpretasi dari teman-teman yang lain juga bisa berbeda. Tapi yang saya perhatikan seperti itu, dan bagaimana ibunya bisa memahami dunia anaknya. Tapi yang menarik adalah Pak Sutarji menceritakannya dari perspektif anak perempuan ini dengan isi kepalanya yang sangat imajinatif dan isi kepalanya yang sangat puitis. Tapi kemudian kita bisa melihat bahwa ia adalah seorang anak perempuan yang sangat hari-hari. Kita bisa menemukan anak perempuan itu di sepupu kita atau di adik-adik kita atau di keponakan kita, dan itu ada karena di kepala anak-anak pasti penuh juga dengan imajinasi seperti itu. Dan itu yang membuat kenapa ia ada di dalam rekomendasi buku saya kepada teman-teman semuanya. Selanjutnya, buku yang keempat adalah Kuharap Kau Menemukan Bulan, karya Bapak Alois Anugroho. Bapak Alois Anugroho mengeluarkan buku ini di tahun 2020 juga kemarin. Bukunya seperti ini, teman-teman, bisa lihat. Di dalamnya itu ada banyak sekali puisi-puisi pendek. Saya juga suka puisi-puisi pendek, dan ketika menemukan bukunya Bapak Alois, saya pikir ia tepat untuk direkomendasikan kepada teman-teman. Yang menarik adalah, karena saya pembaca dari awal buku, biasanya saya suka melihat daftar isi dan apa yang tertera di dalam daftar isi buku. Di dalam buku Kuharap Kau Menemukan Bulan ini, kita bisa melihat daftar isinya ditulis seperti menarik. Seperti misalnya ini, pengantin kupu-kupu, dalam tidurmu, hujan saat subuh, detak hujan, biara yang biru. Sebagai seorang pembaca, ketika membuka dan menemukan daftar isi seperti ini, Farid dan teman-teman, yang terjadi di dalam kepala saya adalah, aduh, ini mau menuju kemana dulu ya?
mau ke biara yang biru kayaknya menarik ya, atau kayaknya hujan bergemerincing seperti pecahan kaca pintu juga menarik. Hah? Tapi ada juga sajak kotak surat, atau pada sebuah pagi yang mendung juga menarik. Nah, kegemaran membaca dan hanya melihat bagaimana daftar isi disuguhkan, apalagi dalam kasus buku puisi, bagi saya juga penting karena kemudian ketika buku tersebut ketemu dengan pembaca, ia tidak lantas membuka halamannya secara acak, tapi bagaimana pembaca diajak bermain sejak awal ketika bertemu dengan sebuah buku, dan bagaimana pembaca kemudian yang menentukan ia menuju ke judul yang mana, seperti ia menuju ke ruangan yang mana lebih dulu, dan pilihan itu kemudian ada di dalam diri pembaca. Dan yang jadi favorit saya dan kesukaan saya, teman-teman, di dalam buku Kuharap Kau Menemukan Bulan adalah semua yang serba hujan, semua yang serba gerimis, dan semua yang serba bermain-main. Bapak Alois tidak hanya mengajak kita untuk masuk ke dalam sebuah puisi, tapi Bapak Alois menyuguhkan elemen yang sangat sehari-hari dalam puisinya, sehingga saya sendiri bisa merasakan bahwa puisi-puisi di dalam buku ini sangat dekat, karena kemudian ketika kita tinggal di rumah saja dan kita tidak bisa melakukan perjalanan yang cukup jauh, ternyata lewat puisi kita bisa melakukan perjalanan lewat hal-hal yang sangat hari-hari, seperti suara meong, atau misalnya suara kaleng, atau misalnya dari bebunyian hujan. Dan itu salah satu pekerjaan rumah paling besar dari seorang penulis puisi, karena kemudian bagaimana ia menyuguhkan sebuah perjalanan dengan elemen atau dengan objek yang sangat sehari-hari, di mana pembaca bisa bertemu langsung dengan puisi itu tadi. Siapa yang menyangka kalau misalnya ngeong kucing itu bisa menjadi sangat puitis, dan itu dilakukan oleh Bapak Alois, dan untuk itu saya merekomendasikannya untuk teman-teman semuanya. Yes, kemudian buku yang terakhir bukan puisi, tapi ia adalah kumpulan esai Farid dan teman-teman, dan kumpulan esai ini dikeluarkan oleh Djoko Pinurbo di tahun 2020, 2019, tapi seingat saya membeli buku ini dengan perjamuan kongguannya yang bersamaan. Di dalam berguru kepada puisi Djoko Pinurbo ini, yang pertama kita mencari, khususnya di Indonesia ya, barangkali saya yang referensi membacanya masih kurang teman-teman, tapi sesuai dengan amatan saya, kita jarang menemukan bagaimana seorang penyair bisa menyuguhkan esai tentang puisi. Itu salah satu kekosongan yang saya pikir mesti lebih banyak lagi diisi oleh teman-teman penulis atau teman-teman penulis puisi khususnya. Bagaimana menyuguhkan esai-esai yang dikemas di dalam sebuah buku. Karena membaca esai mengenai puisi kemudian menjadi penting, karena kita tidak hanya bertemu dengan puisinya di situ, tapi kita bertemu dengan kritik atau perspektif seorang penulis melihat puisinya. Dan yang saya akui itu dilakukan oleh Djoko Pinurbo. Beliau menuliskan tentang puisi-puisinya, dan bagaimana juga memunculkan kritik untuk puisi-puisinya, dan juga membandingkan beberapa hal sekaligus di dalam esainya, dan kita kemudian tidak hanya bertemu dengan puisi itu tadi, tapi kita bertemu dengan keseluruhan cara kita membaca puisi. Ya, puisi tidak hanya dibaca begitu saja, tapi kita bisa melihat subtext atau sesuatu yang lebih dalam yang coba disuguhkan oleh seorang
penulis. Dan saya pikir kumpulan esainya itu sangat menarik, karena kalau teman-teman menyukai karyanya Djoko Pinurbo, dan teman-teman mungkin belum pernah membaca novel atau karyanya yang lebih panjang daripada puisi, teman-teman tidak akan kehilangan Djoko Pinurbo di dalam caranya menulis esai. Ia tetap seorang Jokpin yang menuliskan esainya dengan cara dalam tanda kutip dagelan dan khasnya Djoko Pinurbo, yang membuat esai yang tadinya mestinya kita baca dengan serius, tapi kita bisa merasakan bahwa kita seperti lagi duduk aja dan kita ngobrol sama Pak di Jokpin aja di angkringan ketika di Jogja. Dan kenapa buku ini saya rekomendasikan juga untuk teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang mau menulis puisi dan ingin tahu lebih dalam lagi atau lebih panjang lagi tentang puisi itu sendiri, bukan hanya bertemu dengannya, teman-teman boleh membaca buku ini. Yes, mungkin itu Farik. Aku selalu lupa mencet tombol mute. Oke. Terima kasih banyak Theo. Jadi ada 5 buku yang direkomendasikan Theo kepada kita. Kali ini Raumanen dari Marianne Kartopo, Merahnya Merah Iwan Simatupang, Hujan Menulis Ayamnya Sutarji, kemudian Kuharap Kau Menemukan Bulan Alois Anugroho, dan Berguru Kepada Puisi dari Djoko Pinurbo. Jadi dari 5 pilihan buku Theo ini sebenarnya kalau aku melihat ada beberapa yang identik. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, 3 dari buku yang direkomendasikan Theo itu adalah buku-buku yang terbit di masa lalu dan kemudian buku-bukunya cukup penting di tahun-tahun ia terbit, tapi kemudian dia dia diterbitkan ulang di tahun sekarang ini dan kemudian memperoleh pembaca barunya. Ya. Tadi Theo sempat menyinggung Marianne Kartopo itu bukan Marianne Kartopo, si Raumanen itu menang banyak penghargaan, dan melalui itu kita tahu Marianne kemudian menjadi salah satu penulis perempuan penting Indonesia. Dia bisa kita katakan pelopor lah untuk feminisme dalam sastra, kira-kira begitu. Iwan Simatupang kita tahu dia yang membawa filsafat eksistensialis melalui novel ke Indonesia, salah satunya. Kemudian Sutarji ya kita tahu kiprahnya sebagai penyair. Tapi kemudian buku itu diterbitkan ulang ya Theo, dengan kemasannya yang baru, dengan sampulnya yang baru, dengan model promosinya yang baru, dan kemudian menemukan pembaca-pembaca mudanya. Ya kira-kira gitu ya, si 3 buku ini. Nah, menurut Theo, apa kira-kira relevansinya ketiga buku itu untuk para pembaca hari ini? Tadi Theo memang sudah sempat singgung, tapi mungkin yang lebih spesifik kali ya. Misalnya isu perempuan dalam bukunya Raumanen, isu eksistensialisme di dalam Iwan Simatupang gitu. Mungkin bisa nggak kita Theo memberi semacam perbandingan ya, buku yang terbit di masa lalu dengan konteksnya, kemudian karakteristik pembaca kita hari ini, ketemunya di mana tuh, sehingga buku-buku ini ternyata bagus sekali loh, bahkan dibaca di hari ini gitu. Itu Theo pertanyaan aku. Pertama, amatan saya, Farid, kenapa kita yang muda, yang hidup di zaman ini perlu membaca pengarang-pengarang kita sebelumnya adalah ada rasa penghormatan di situ. Mereka setelah menulis lebih dulu daripada kita. Ada rasa penghormatan dan ada rasa kagum, dan di sana terdapat bagaimana saya mesti belajar dari pendahulu saya. Saya pikir sebagai seorang penulis juga, saya merasa perlu memberikan penghormatan itu kepada pengarang atau penulis yang telah ada sebelum saya. Itu saya pikir yang pertama kali mesti ada di dalam pikiran saya. Dan saya sangat senang sekali ketika buku-buku yang tadi dikatakan diterbitkan kembali lebih muda, dan kemudian dicari covernya yang juga jauh lebih menarik, supaya bagaimana teman-teman yang muda ini bisa ketemu dengan karya-karya bagus dari pengarang-pengarang sebelum mereka. Saya pikir disitulah kita
paham bahwa sebuah karya berumur panjang dengan regenerasi pembacanya. Kalau misalnya saya tiba-tiba tadi ketika Farik bertanya itu, saya jadi kepikiran kenapa Queen dibikin filmnya. Kita tahu sampai saat ini Queen adalah legend, tapi tidak semua orang misalnya kenal dengan Freddie Mercury. Anak-anak muda ini atau teman-teman mudanya ini mungkin ketika kecil mereka mendengarkan lagu-lagu itu diputar di rumah orang tuanya. Tapi ketika mereka dewasa, mereka sudah tidak lagi punya referensi mendengarkan lagu tersebut. Tapi kenapa ia dikolaborasi dengan medium yang lebih muda, lebih baru? Saya pikir itu salah satunya. Ada regenerasi penonton, ada regenerasi pembaca di situ, dan bagaimana pembaca yang muda yang hidup di zaman ini mereka bisa ketemu dengan pengarang atau penyanyi yang jauh sebelum mereka dengan karya yang lumayan legend. Ada kegunaannya tentu saja. Regenerasi pembaca yang berumur panjang, sebuah karya juga berumur panjang, dan ketika kita membicarakan karya itu, salah satunya di forum ini misalnya, saya mengharapkan ini jadi sebuah encouragement atau dorongan saya kepada teman-teman yang masih muda untuk yuk kita mencari buku-buku yang lama, karena kemudian kau tidak akan bisa mengamati atau melihat bagaimana perjalanan literasi di tahun ini tanpa tahun-tahun sebelumnya penulis-penulis lama kita yang mereka lakukan dengan karya mereka. Mungkin itu, Farik. Ya, oke. Itu menurut saya menarik dengan Theo mencontohkan kepada Queen tadi bagaimana regenerasi pembaca penting gitu, dan memang kekurangan kita di dalam dunia literasi Indonesia itu ya, maksudnya kita mudah sekali lupa, mudah sekali tidak ingat sejarah, mudah sekali mengabaikan peristiwa-peristiwa penting di masa lalu, bahkan pemilu tahun kemarin aja kita udah lupa kadang, milih lagi buat tahun depan gitu kan. Nah, tapi itu menarik Theo. Kalau kita tahu di negara-negara atau di tempat-tempat yang dunia literasinya sangat kuat, bocah-bocah bahkan baca Shakespeare yang dari abad 16 sono kan, tapi dibaca oleh anak-anak milenial yang SMP di 2020 gitu kan. Tapi di Indonesia kita tidak menemukan upaya yang masif dan signifikan untuk melakukan itu ya. Kita nggak hafal penulis-penulis pujangga baru, kita tidak hafal penulis-penulis 50, 60, 70, dan seterusnya. Nah, tadi menurut Theo, 3 buku yang dia rekomendasikan ini merupakan dorongan atau ajakan kepada kita bersama untuk ayo kita lihat lagi sejarah literasi Indonesia, terutama melalui 3 buku ini. Dan tentu saja ada banyak pengarang lain, banyak penulis lain, banyak buku lain yang bisa mengantarkan kita pada konteks di masa lalu itu ya, Theo. Nah, itu tadi satu hal yang unik dalam rekomendasi buku Theo. Buku lama yang diterbitkan ulang. Ada satu lagi yang menarik, yaitu buku yang ditulis oleh penyair, tapi bukan puisi. Joko Pinurbo, tapi kumpulan esainya. Sutarji, tapi cerpennya gitu. Nah, bagaimana nih menurut Theo, kan juga nulis puisi. Bagaimana penyair yang tidak menulis puisinya, karya seperti apa sih sebenarnya, karya seperti apa yang mereka hadirkan yang justru mungkin agak berbeda dengan penulis lain yang menulis esai juga, menulis cerpen juga, tapi mungkin dia tidak dikenal sebelumnya sebagai penyair yang kuat, kira-kira gitu. Apa kekhasan dari kedua buku penyair ini tapi bukan puisi ini, Theo? Saya mau menambahkan sedikit yang tadi Farik bilang soal bagaimana kita yang muda perlu mengenal para pengarang pujangga baru misalnya, atau pengarang-pengarang yang sudah ada sebelum kita. Saya ingat dulu ketika SMA, saya SMA-nya di Ambon, dan setiap minggunya itu kita mendapat tugas untuk untuk mengerjakan resensi buku, dan tugas kita adalah nongkrong di perpustakaan dan juga mencari buku-buku lama, N. Hadini, Margate,
dan beberapa buku lama untuk kemudian dibaca dan diresensi. Saya pikir kegiatan mengulas atau membuat resensi itu bukan hanya sekedar kegiatan untuk mendapatkan nilai bahasa Indonesia di sekolah ya, tapi kemudian kegiatan melakukan resensi itu adalah satu bekal yang cukup baik untuk seorang anak muda yang baru bertumbuh untuk mengenal dengan karya-karya lama. Dan untuk itu saya kemudian tiba-tiba jadi ingat aja Farid terhadap guru bahasa Indonesia saya yang dulu memberikan pekerjaan rumah kita untuk nongkrong di perpustakaan, karena itu yang jadi highlight atau sorotan dari beliau. Beliau memang sangat menyarankan untuk mencari buku lama untuk dibaca, baik itu puisi, baik itu novel. Oke, dan ke pertanyaan yang kedua tadi, mengenai kenapa yang dipilih adalah, kurang lebih kenapa yang dipilih adalah buku-buku puisi, buku-buku yang ditulis oleh penyair. Tapi bukan puisi. Tapi bukan puisi. Oke. Kalau kita bicara mengenai nama besar Djoko Pinurbo dan karya-karyanya yang sudah malang melintang di dunia literasi Indonesia, saya pikir teman-teman akan ketemu dengan karyanya Djokpin dan teman-teman akan sangat familiar dengan karya-karyanya Djokpin. Tapi kalau kita bicara soal menulis esai atau menulis bagaimana melihat puisi lebih dalam tanda kutip akademis dan sedikit dan punya rasa banyak intelektual di dalamnya, mungkin itu yang perlu ada, karena ketika bertemu dengan puisinya Djokpin, kita bertemu dengan puisinya. Tetapi ketika ia menuliskan esai, saya pikir kita bertemu dengan isi kepalanya Djoko Pinurbo, atau apa yang ada di belakang kepalanya mengenai puisi-puisi yang ia tulis. Dan salah satu yang saya ingat dari esainya Djoko Pinurbo, ia menulis bahwa menulis puisi itu adalah kerja berpikir. Ia bukan hanya kau duduk dan kau asal menulis puisi, tapi bagaimana kau duduk dan kau meluangkan waktumu untuk berpikir. Dan di situ saya bisa melihat bahwa betapa seriusnya seorang Djoko Pinurbo untuk mendekati tulisan-tulisannya yang kalau diperhatikan tampak kok gampang, pendek, dan mudah sekali dicerna, tapi ternyata sesuatu yang tampak sederhana itu tadi, ia memiliki kerja berpikir yang luar biasa sulit, teman-teman, dan kita perlu menghargai itu. Dan kupikir saya kemudian merekomendasikan buku esainya Berguru kepada Puisi Djoko Pinurbo sebagai salah satu cara untuk bagaimana kita melihat kerja berpikir atau kerja menulis puisi yang ternyata tidak segampang itu tadi. Begitu, Farid. Oke, saya kira ini poin menarik ya, intelektualisme lah dalam puisi. Dan kita tahu hampir semua penyair besar baik di Indonesia atau di negara-negara lain itu mereka penulis esai yang bagus. Kalau di Indonesia ya Sapardi, Subagio, Gunawan Muhammad, Asrul Sani, mereka menulis esai dengan sangat cemerlang kan. Termasuk kemudian Djoko Pinurbo melalui Berguru kepada Puisi ini. Dan apa yang disampaikan Theo saya kira sangat menarik ya, bahwa di antara kependekan puisi itu sebenarnya ya membentang juga sejarah intelektualisme yang panjang kan, bahwa misalnya kita tahu kok bisa ya Djokpin menulis puisi yang tentang celana, tentang kopi, tentang sikat gigi, hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang mungkin di tahun 80 dan 90 itu nggak dianggap puisi. Puisi kita kan sebelumnya dalam tradisi lirik kita tahu itu sangat sangat agung lah ya. Puisi itu ya alam, puisi itu ya realitas sosial. Tapi apa yang melekat pada diri sendiri itu kan apa yang ditemukan Djoko Pinurbo ya, salah satunya Theo menurutku. Dan kita
kita bisa mencari jejak itu melalui esai-esainya ya. Kira-kira begitu ya, Theo. Kenapa buku esai penyair ini penting gitu kan? Ya. Iya. Nah, oke. Nah, itu rekomendasi yang bagus kepada teman-teman. Mungkin kali ini Theo menyebut Djoko Pinurbo, tapi teman-teman, saya kira ketika melihat karya puisi-puisi bagus dari penyair-penyair yang bagus, ya sarankan cari buku esainya juga. Apa sih? Yes. Ya, kira-kira gitu ya, Theo. Betul. Dan satu hal lagi, Farid, ketika ini saya tiba-tiba kepikiran kalau kita lihat bagaimana periode puisi saat ini memasuki era digital, katakanlah semua orang berhak untuk menulis puisi. Yang sering saya dapatkan adalah kadang-kadang teman-teman pembaca kita itu tidak paham mana yang puisi, mana yang kutipan, mana yang katakanlah kata-kata mutiara, masih terjadi kebingungan di situ ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan kalau misalnya teman-teman membaca esai yang ditulis oleh Djoko Pinurbo, barangkali ada sedikit pengetahuan tambahan yang bisa kita bawa pulang untuk membedakan yang mana puisi, yang mana kutipan, yang mana kata-kata mutiara, dan katakanlah itu bisa membantu teman-teman untuk menulis puisimu. Barangkali seperti itu, Farid. Oke, itu menarik, Theo. Ya di tengah banjir kata-kata lah ya di media sosial ini, kita tidak bisa lagi membedakan antara satu jenis dengan jenis lainnya, dan tadi menurut Theo yang membedakan puisi mungkin dengan kata-kata mutiara dan kutipan-kutipan lainnya, yang kutipan di kardus Indomie, kutipan di pesawat terbang, ya kadang juga tampak puitik kan, ya itu tadi intelektualisme di belakangnya ya, Theo ya. Ya. Oke, nah terkait puisi dan utak-atik kata, kita diskusikan Alois Anugroho. Ini dulu zaman-zaman puisi-puisi di koran Kompas lagi jaya-jayanya. Now these are the levels associated. Sorry, ada suara, ada ini suara bocor. Oke, lanjut ya. Alois Anugroho ini saya kira penyair yang unik sekali ya. Maksudnya dia ya tadi udah dijelaskan Theo, dia menekankan kepada kita bahwa kata-kata itu bisa membentuk imaji loh. Tapi ya itu semua orang tahu kata-kata membentuk imaji, tapi kemudian dia mengotak-atik itu gitu dan memain-mainkan itu. Muter-muter, bolak-balik, tapi antara ngeong, kaleng, bunyi lokomotif, dia puter-puter, dan ternyata menghasilkan imaji yang berbeda-beda ya. Nah, ini Theo mungkin juga sebagai seorang penyair. Bagaimana Theo mencerap kekuatan estetika dari Alois Anugroho ini? Apakah Theo menjadikan puisi-puisi Alois Anugroho ini sebagai salah satu pendahulu, salah satu rujukan penting dalam menulis puisi Theo sendiri? Baik, terus terang Farid, saya belum pernah bertemu dengan puisi-puisi Bapak Alois sebelum ini. Dan saya ingat di tahun kemarin itu saya dapat kesempatan untuk jadi pembawa acara di salah satu launching besar, di mana salah satunya adalah di Gramedia waktu itu, dan salah satunya adalah buku Bapak Alois yang kemudian dirayakan terbitnya. Dan saya dikirimi beberapa potongan-potongan puisi pendeknya untuk saya baca sebagai dasar aja. Tapi kemudian saya baru bertemu secara lengkap dan membaca karyanya. Saya ingat awal-awal ketika menulis puisi, Farid, di tahun 2007, 2008, saya memulai dengan sangat pendek. Saya belajar membaca haiku dan belajar membuat haiku sebagai salah satu referensi di dalam menulis puisi saya.
Dan barangkali itu adalah jadi awal ketertarikan saya dengan puisi-puisi pendek. Dan kemudian saya mulai mengamati tiap kali bertemu dengan puisi yang rasa-rasanya pendek, itu jadi satu investigasi kecil-kecilan bagi diri saya sendiri untuk tidak hanya bertemu dengan puisi pendek itu sendiri, tapi kadang-kadang kelanjutan dari puisi itu kemudian saya bawa pulang hingga berbulan-bulan, hingga bertahun-tahun kemudian. Dan tadi yang Fari katakan bahwa kata-kata itu menciptakan imaji, saya pikir kata-kata yang ada di dalam puisi-puisi pendek, ia kemudian ada bersama-sama dengan kita, dan dalam jangka waktu yang sangat lama dan sangat panjang. Dan kira-kira kita akan mengingat puisi pendek itu sebagai sangat personal, kupikir, dan itu kekuatan dari puisi pendek. Yang kedua, yang saya lihat juga dari bagaimana Bapak Alois menulis adalah ternyata menulis puisi itu bukan hanya sekadar memainkan kata, atau kita harus menempatkan kata-kata di, ibarat kalau puisi adalah sebuah jalan, kita harus menempatkan kata-kata itu pada jalan. Tatakan batunya mesti betul, atau di jalan itu kita akan bertemu dengan tumbuhan yang tepat, atau di jalan itu kita kemudian akan bertemu dengan suara seperti apa. Dan itu jadi satu keteguhan yang cukup unik di dalam puisi pendek Bapak Alois, karena bukan keteraturan, tapi ketika bertemu dengan puisinya, kita bisa melihat bahwa di satu sisi ada sesuatu yang berantakan tapi harmoni di saat yang bersamaan. Mungkin itu. Dan kalau tidak jago menulis puisi pendek, tidak semua bisa berhasil untuk menciptakan sesuatu yang chaos. Tapi di satu sisi kita bisa melihat yang chaos itu sebagai sesuatu yang sangat harmoni dan indah dalam konteks elemen puitisnya. Mungkin itu. Kalau ia kemudian jadi kiblat, setelah saya membaca buku Bapak Alois yang Kuharap Kau Menemukan Bulan ini, Farid, saya jadi tertarik untuk kemudian mencari karya-karya beliau yang sebelumnya. Kalau setahu saya sih, Alois tidak menulis banyak puisi, tapi memang kayaknya semua puisinya bagus-bagus. Ya, betul. Saya baca, pertama ingat puisi Alois ini pertama kali itu kalau saya dulu pernah ada penghargaan puisi Pena Kencana gitu, puisi-puisi terbaik yang pernah terbit di sejumlah media massa. Nah, 3 diantaranya adalah puisi Kuharap Kau Menemukan Bulan, Pantai Januari di Pantai Eretan, saya agak lupa judulnya. Kemudian yang Miau, Kucing, Kaleng, Lokomotif yang gitu. Tapi ya menarik ya, Theo. Maksudnya puisinya Alois ini memperlihatkan kemungkinan kata gitu ya, memperlihatkan bagaimana kemungkinan bahasa, bagaimana kemungkinan bahasa 4 diksi yang sama tapi membangun sekian banyak imaji yang berbeda-beda gitu. Tergantung bagaimana ya tadi istilah Theo, menempatkan batanya, menempatkan pohonnya. Padahal dia bata yang sama, pohon yang sama, tapi ketika dia disusun dalam satu cara berpikir yang berbeda, satu struktur yang berbeda, dia menghasilkan imaji yang berbeda. Dan puisi Alois saya kira salah satu yang kuat untuk jenis yang tadi. Nah, Theo, ini mungkin pertanyaan di luar 5 buku tadi. Kalau Theo sendiri memperoleh informasi tentang buku, atau Theo membaca satu buku itu cenderung berdasarkan apa? Apakah rekomendasi dari teman yang terpercaya, Goodreads, ya kita punya banyak situs baca buku sekarang ini,
atau ketika ada satu penulis yang merekomendasikannya, apa yang jadi yang sering Theo lakukan gitu dalam membaca sebuah buku. Oh, harus baca ini karena menurut si A buku ini bagus. Karena menurut Goodreads ini 4, sekian gitu. Apa kira-kira? Saya membaca buku terus terang Farid sesuai kebutuhan aja. Oke. Sesuai kebutuhan. Kira-kira kebutuhannya saat ini sedang apa nih? Karena kebetulan saya juga punya pekerjaan lain, misalnya mengajar public speaking gitu ya Farid ya. Yeah. Saya butuh membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan public speaking, tapi juga psikologi, tapi juga psikis manusia, dan barangkali saya akan ketemu novel-novel yang juga kurang lebih seiring perjalanannya atau bersamaan dengan itu, kurang lebih sama gitu Farid, dan tidak ada beban untuk perlu membaca sesuatu yang saat ini mungkin sedang ramai untuk dibicarakan. Kadang-kadang Farid, justru saya tidak membaca sesuatu yang sedang ramai dibicarakan karena saya pikir nanti aja, tunggu dulu kalau memang semuanya sudah agak cooling down, turun, baru mungkin bertemu dengan karya. Tapi selain itu mungkin ada pertimbangan lain ya. Kalau saya pikir misalnya ada beberapa pengarang yang saya juga menyukai karya mereka secara pribadi dan secara personal, dan saya tahu bahwa mereka akan mengeluarkan karya yang berbeda. Itu juga akan jadi sesuatu yang ditunggu. Tapi rata-rata saya tidak membaca buku yang direkomendasikan oleh orang lain. Oke, jadi saya intinya, membaca. Lanjut. Ya, saya membaca sesuatu yang saya rasa saya mau untuk membacanya, dan saya pikir saya butuh untuk membacanya pada saat ini. Oh, jadi Theo adalah tipikal pembaca yang menginventaris dulu ya, kebutuhan saya ini buku-buku, cari ada 5 buku, stok semua, baca, terus ada kebutuhan lain, inventaris lagi, cari lagi, gitu ya, tipikalnya, bukan yang Oke, Theo, saya kira waktu kita sudah habis, kita tidak bisa berdiskusi berlama-lama karena ya keterbatasan banyak hal. Terima kasih Theo sudah berbagi, meluangkan waktu bersama kita semua di sore hari ini. Nanti sinopsis dari buku-buku yang direkomendasikan Theo bisa segera teman-teman baca di pulauimaji.org, tapi mungkin dalam beberapa hari ke depan situs kami masih dalam perbaikan. Mudah-mudahan di minggu pertama atau minggu kedua Maret ini jadi. Gitu Theo. Terima kasih banyak Theo. Terima kasih banyak Farid. Iya. Terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk ngobrol di sini ya. Semoga nanti kalau diundang lagi bisa lebih panjang waktunya. Ya, thank pasti. you. Oke. Terima kasih sekali lagi Theo, dan terima kasih juga kepada seluruh peserta audiens yang menonton via YouTube sesi ini. Teman-teman bisa mengikuti program kami selanjutnya melalui informasinya bisa melalui pulauimaji.org atau di @pulau_imaji untuk di media sosial. Jadi program sedang baca apa, Litbit Light, dan beberapa program lain kami terkait literasi itu kami update di media sosial tersebut. Sekali lagi terima kasih untuk Theo dan seluruh audiens yang sudah menyaksikan sesi ini. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Litbit Light, obrolan virtual yang ringan dan bergizi. Mari saling sapa, berbagi cerita, bertukar gagasan,
dan mendiskusikan isu-isu terbaru dan industri kreatif lainnya.